Oke, kita lanjutkan lagi. Masih berlanjut dengan mixture power and mixture ratio and engine power. Nah, kita lihat yang terkait dengan mixture ratio and engine power. Nah, yang pertama EGT ya. Nah, EGT. Nah, EGT akan bertambah jika mixture dilinkan until sampai dengan stoichiometric mixture tercapai ya. Kemudian yang terkait juga dengan mixture ratio dan engine power, best range. Best range ini jarak tempuh yang paling jauh. Ingat, jarak tempuh paling jauh kalau kita bisa menggunakan fuel yang paling irit ya. Kita menggunakan konsumsi bahan bakar yang paling irit. Kita lihat di sini nih. Ini kan mixture ya. Ini yang paling lean, ini paling rich. Kita lihat sini. Nah, dia ke sini. Nah, kita garis lurus ke atas. Maka ini adalah kurva dari fuel economy kan yang begini ya. Nah, fuel economy yang tempuh begini. Nah, puncaknya ada di sini, 100% fuel economies di sini ya kalau kita pakai mixture yang lean di sini nih, yang ungu ini. Ya. Tapi powernya bagaimana? Ya powernya lihat nih kan garis power. Nih, powernya hanya sekian persen. Ya. Sekian persen saja. Tidak sampai dengan 100%. Ya. Itu kalau kita gunakan fuel, kalau kita gunakan apa namanya? Fuel yang paling lean, maka kita akan mendapatkan range yang paling jauh, jarak terbang yang paling atau jarak tempuh yang paling jauh karena kita gunakan fuel yang paling irit ya. Kemudian sini best power. Nih kita lihat grafik power ini kan power nih. Nah, ini power ini kita lihat. Nah, kan puncaknya ada di sini, 100% yang terbaik nih ya. Maka untuk mendapatkan best power kita harus menggunakan mixture ratio yang lebih rich ya, 0,08 sekian di sini ya untuk mendapatkan best power ya. Ya, kita lihat nih ya, saya ulangi. Nah, ini begini ya, ini yang perlu kita pointing dari grafik ini. Ini lean mixture, maka kita akan mendapatkan best economy tapi powernya rendah. Kita mendapatkan best range karena kita gunakan yang paling lean ya, iritnya bahan bakar. Kemudian kalau kita pakai power yang besar, resikonya adalah dia akan lebih boros. Lihat, fuel ekonominya rendah sekali ya, rendah sini. Kita gunakan mixture yang 0,08 sekian ya. Nah, di sini. Tapi powernya besar. Itu tergantung dari kondisi penerbangan. Oke? Ya. Kemudian lanjut slide berikutnya. Detonation and pre-ignition. Ini terkait dengan pembakaran dan waktu ya, waktu timingnya. Nah, kita udah bahas di semester awal kemarin, bahan-bahan di awal itu normal combustion. Itu kalau timingnya tepat ya. Combustion yang terjadi normal pada, nah, ignition timingnya di 20 sampai 25 derajat before top center atau advance ya. 20 sampai 25 derajat before top center pada combustion stroke. Nah, kemudian detonasi ini pembakaran tidak sempurna ya. Kapan itu terjadi? Kalau tekanan dan temperatur di dalam silinder, ingat dalam silinder akan lebih tinggi daripada tekanan dan temperatur kritis dari fuel. Nah, ini masalah fuel, kualitas dari fuel. Kalau suatu fuel itu memiliki temperatur dan tekanan kritisnya lebih rendah daripada yang tekanan dalam silinder, kan kita tahu pada saat langkah compression itu kan tekanan temperatur bertambah. Pada saat compression itu, pada saat tekanan dinaikkan maka temperatur bertambah. Nah, kalau tekanan dan temperatur ini lebih besar daripada tekanan dan temperatur kritis dari fuel, maka fuelnya akan menyala sendiri ya. Nah, itu namanya detonation. Jadi kita tidak boleh menggunakan fuel yang sembarangan ya, sesuai dengan engine. Nah, kenaikan pressure ini disebabkan oleh moving flame yang sangat cepat. Jadi ini bukan burning tapi ini explosion. Makanya disebut dengan detonation. Kata lain dari explosion ya, detonation ya, meledak, sama-sama meledak artinya. Jadi bukan burning tapi explosion. Apa bedanya? Kalau burning itu slow rate, moving flame-nya lambat. Nah, kalau explosion energinya bergerak sangat cepat. Ya, jadi dia terbakar ya, dia masih ada energi untuk membakar fuel mixture yang tidak rata pembakarannya sehingga dia akan disebut dengan detonation. Kemudian pre-ignition
adalah pembakaran terjadi sebelum normal timing. Ya, kalau kita 25 derajat normal timing, tapi ini terjadinya misalnya 30, 35, 45 sebelum ignition atau spark plug menyala. Apa penyebabnya? Berarti ada sumber penyalaan lain selain spark plug, ya. Namanya hotspot. Apa itu hotspot? Titik api di dalam silinder. Apa penyebabnya? Ya, bisa jadi karbon, sisa-sisa dari pembakaran, dari arang-arang hasil pembakaran yang tidak sempurna, dia membentuk arang dan dia akan menyala secara terus menerus. Oke ya, itu adalah detonation and pre-ignition. Jadi kita bisa bedakan antara detonation dan pre-ignition. Oke. Nah, ini udah kita mulai masuk ke karburator ya. Prinsipal dari karburator itu sebenarnya Venturi ya. Venturi, masih ingat, saya cepat saja. Ini bagian tenggorokan dari Venturi ini tekanannya akan berkurang karena kecepatannya bertambah. Ya, kenaikan kecepatan akan menyebabkan berkurang tekanan, sehingga kalau ini manometer maka ini fluida ini akan terhisap ke sana. Itu saja prinsip karburator. Dia menggunakan prinsip Venturi, ya, float type karburator. Ini karena tekanan di sini rendah karena kecepatannya bertambah, maka fluida ini akan tersedot ke sini. Demikian juga karburator, kalau ini afgas, maka afgasnya akan tersedot di sini, keluar sini, diberi nozzle yang namanya discharge nozzle, maka fuel akan tersedot di sini. Ya. Kemudian kalau kita pindahkan dalam karburator ya, nah di sini tadi, maka ini adalah namanya discharge nozzle. Nah, untuk menghasilkan tekanan yang rendah di sini, maka dibuatlah di bagian karburator itu Venturi juga namanya ya. Venturi section dari karburator. Supaya rendah lagi di sini dibikin dua. Namanya booster Venturi. Nanti kita lihat ada booster Venturi. Jadi tekanan sini sangat kecil sehingga fuel dari float chamber ini bisa mengalir ke sini ya. Apa yang mengalir? Ingat, di float type karburator fuel yang keluar di sini bukan karena fuel pump, tapi karena Venturi suction ya. Di sini fuelnya keluar karena Venturi suction. Nah, bagaimana supaya fuel ini kan udara ya. Nah, kita buka throttle di sini, maka ini udara yang akan mengalir ke sini. Bagaimana udara ini bisa bercampur dengan fuel yang kita sebut dengan fuel air mixture ya. Fungsi karburator kan untuk mencampurkan antara udara dan bahan bakar. Nah, bagaimana bisa bercampur dengan baik? Maka fuel yang lewat di sini yang akan keluar dari fuel nozzle ini atau discharge nozzle ini haruslah berbentuk droplet yang sangat halus ya, sehingga dia bertemu dengan udara. Bagaimana supaya dia bentuk droplet? Maka sebelum dia keluar dari sini dia harus dicampur dengan udara. Dicampur dengan udara jadi seperti air bubble. Ini namanya fuel bubble karena dia fuel bukan water ya. Ini jadi fuel bubble. Dan pada saat dia bertemu di sini dengan udara, maka dia lebih mudah untuk vaporize ya, untuk membentuk molekul-molekul fuel yang lebih kecil yang lebih mudah bercampur dengan udara. Nah, prinsip membuat fuel menjadi lebih banyak gelembungnya itu namanya air bleed ya, air bleed atau bleed air. Nah, ini nanti akan saya bikinkan video khusus sendiri tentang air bleed ya. Nah, kalau kita sementara kita pakai ini dulu. Nah, ini adalah misalnya ini Fanta ya, ini sedotan, ini mulut siapa ini? Mulut kamu lah ya. Nah, ini kita hisap Fanta ini tanpa kita bolongin. Nah, maka hisapan dari mulut kita ini cukup kuat untuk menarik fluid secara utuh. Jadi solid fuel masuk ke mulut kita. Jadi kalau kita bolongin di sini nih, kita bolongin di sini, maka fuel atau Fanta ini akan tersedot. Pada saat sampai titik lubang ini dia masih solid, tapi pada saat dari lubang ini ke mulut kita dia masuklah gelembung-gelembung udara di sini, bubble-bubble sini ke dalam mulut kita. Ini namanya bleed hole ya. Ini namanya fuel bubble atau Fanta bubble di sini ya. Nah, ini pada saat ini kita anggap fuel nozzle, maka pada saat ini keluar sini udah udara, lebih mudah dia bercampur dengan udara. Nah, maka di dalam karburator dia dibuat namanya air bleed system ya. Ada nanti kita lihat air bleed system. Ya, rasio antara fluid dan udara akan tergantung pada ukuran area air bleed pipa dan diameter pada ujung pipa bawah. Ya, ntar lagi ini akan kita bahas lebih detail di gambar-gambar mekanis dari